Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Selasa 15 Desember 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal. Lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, 'Yang kedua.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, di masa Advent ini biasanya juga ada kesempatan untuk melakukan menerima sakramen tobat. Namun karena masa pandemi ini mungkin yang paling terjadi nanti absolusi umum, dan dianjurkan saat nanti bisa mengaku secara pribadi, segera mengaku dosa secara pribadi. Saya mau mengajak merenungkan hakikat kita sebagai manusia. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, cara mendiagnosa, ngecek bahwa hati kita, diri kita ini masih baik atau sudah kurang baik, bahkan buruk, ada satu hal yang bisa kita tangkap melalui Injil suci yang baru saja kita dengarkan. Anak yang pertama, yang sulung, didatangi bapaknya, lalu diminta, "Pergilah hari ini ke ladang." Dia menjawab, "Ya," namun tidak melakukan. Anak yang kedua menjawab tidak mau, namun akhirnya menyesal dan berangkat. Nah, apakah ibu bapak, kaum muda, adik-adik, saudara-saudara yang terkasih menangkap kata kuncinya? Yaitu menyesal. Nah, ini tanda pribadi yang hatinya masih baik. Yaitu gimana? Bisa menyesal. Itu tanda hatinya masih baik. Dia masih sadar bahwa aku bisa jatuh dalam keliru, salah, dan dosa. Maka kemudian timbul penyesalan. Namun kalau kita sudah tidak bisa merasa lagi, tidak bisa menyesal lagi, ini perlu hati-hati. Hati kita sudah mengeras seperti batu. Hati kita sudah tidak
seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Hati yang mudah tergerak, tersentuh, bahkan menyesal. Kalau sudah tidak bisa menyesal, ini berarti dia sudah tidak merasa lagi keliru, tidak lagi merasa salah, tidak lagi merasa berdosa. Wah, kalau seperti ini, sungguh ini sudah parah. Entah itu sebagai bapak, ibu, anak, kaum muda, siapapun. Kalau dia sudah tidak bisa menyesal, tidak bisa merasa keliru, merasa salah dan berdosa, ini tanda-tanda dia sudah jauh dari Allah. Allah tidak lagi ada dan dihidupi, dan dia hanya menjalani kehendaknya sendiri. Orang Jawa mengatakan manut karepe dhewe, nggugu karepe dhewe, sak geleme dhewe. Nah, ini kalau sudah terjadi wis angel dikandani. Nah, semoga sungguh-sungguh ini menjadi renungan untuk kita. Kalau kita masih mudah menyesal, merasa salah, keliru, dan berdosa, kemudian seperti anak yang kedua tadi, menyesal, kemudian memperbaiki, ini berarti kita manusia yang masih baik. Namun kalau kita sudah tidak bisa menyesal, kita sudah cukup parah. Semoga ini menjadi renungan untuk kita, agar kita tetap menjadi manusia yang baik di hadapan Tuhan. Karena kehendak Tuhan yang ingin kita wujudkan, bukan kehendakku sendiri. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.